Kita menjadi orang-orang yang dicintai uang, bukan yang mencintai uang. Tapi biarlah kita kaya karena berkat Tuhan, bukan karena susah payah. Berhenti sejenak, renungkanlah, untuk apa kau miliki seluruh isi dunia, bila akhirnya nyawamu terhilang. Waspada, yaitu kekhawatiran akan dunia dan tipu daya kekayaan. Bagaimana kita menjadi orang kaya dalam jalurnya Tuhan? Ya, jadi untuk menuju kekayaan itu ada dua jalur, saudara. Jalurnya Tuhan atau jalur dunia. Nah, kalau jalur dunia, saudaraku, dia akan menjadi kaya dengan susah payah. Dan dia akan punya niat yang kuat untuk jadi orang kaya. Kalau jalurnya Tuhan enggak, justru kita enggak mengingini kekayaan, tapi kekayaan yang mengingini kita. Wow. Kita menjadi orang-orang yang dicintai uang, bukan yang mencintai uang. Jadi uang yang cinta kita. Ya nggak salah dong kalau uang yang cintai kita. Kalau orang yang cintai kita, kita nggak bisa salahkan. Yang penting udah kita jaga hati aja. Jangan sampai balas cintanya uang sehingga saling mencintai. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan ya. Jadi jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Mengapa tidak boleh bersusah payah untuk menjadi kaya? Mari kita lihat Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22. Coba dibaca dulu bentar ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Iya, jadi ternyata tidak salah jadi orang kaya. Tidak salah, saudaraku, jadi orang kaya. Hanya masalahnya jangan punya niat ke sana. Jangan bersusah payah untuk itu. Karena begitu niatmu kuat untuk jadi kaya, kau akan bersusah payah untuk jadi kaya. Nah, kalau sudah niatmu kuat untuk jadi kaya dan bersusah payah untuk jadi kaya, kau akan terjebak dengan tipu dayanya. Itu berarti juga sudah sedang berada dalam tipu daya kekayaan itu. Jadi kekayaan itu menipu. Dan banyak orang tertipu. Dan saya mau beritahu, banyak orang tertipu oleh kekayaan. Nah, ini yang membunuh benih firman. Sehingga tidak tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi kata susah payah di sini. Jadi kaya boleh nggak? Boleh. Tapi biarlah kita kaya karena berkat Tuhan. Bukan karena susah payah. Bukan karena ada niat yang kuat mengingininya. Niat mengingini itu harus dialamatkan pada Tuhan. Mengingini Tuhan itu, niat itu harus ada dari dalam kita, kuat untuk Tuhan, bukan untuk kekayaan. Begitu kita punya niat yang kuat untuk Tuhan, hati kita condongkan pada Tuhan, maka segala berkat ini, kata Alkitab, akan datang kepadamu. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Jadi kalau hati kita sudah condongkan padanya, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, berkat itu akan datang. Dalam ayat yang kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi kalau kita didatangi berkat, itu berarti berkat ini kita nggak peroleh karena susah payah. Kan kita didatangi. Karena dalam ayat 2, Ulangan 28, segala berkat ini akan datang padamu, menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Keren kan? Luar biasa. Jadi mendengar kebenaran, mendengar firman, dikejar berkat. Asal ketika kita menerima firman itu,
firman itu jangan segera layu seperti yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jangan lagi firman itu mati karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia adalah bicara tentang soal khawatir makan, minum, dan pakai. Haleluya. Nah, ini yang banyak orang khawatirkan, makanya di dalam Matius pasal yang ke-6, jangan kamu khawatir, kata firman Allah. Dalam hal makan, minum, pakai itu Tuhan sediakan bagi orang-orang, nggak usah orang percaya. Burung saja Tuhan pelihara, bunga di padang saja pun juga Tuhan dandani. Bagaimana mungkin Tuhan nggak dandani saya dan saudara? Hanya persoalannya kekhawatiran kita lah yang sering membuat Tuhan akhirnya gagal mendandani kita. Jadi kekhawatiran itu memblok tangan Tuhan, memblok berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita. Jadi daripada khawatir, udah mendingan percaya saja. Jadi orang kaya tidak dosa. Justru Tuhan mau berkati saya dan saudara untuk jadi berkat. Ya, sekali lagi, justru Tuhan mau berkati saudara, bahkan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan mau berkati kita untuk jadi berkat. Tapi jangan ingini kekayaan, jangan punya niat yang kuat untuk memperolehnya. Karena engkau akan mengejarnya dengan susah payah. Dan tahu ke saudara, ini saya mau bagikan ini, bahwa ternyata susah payah itu susah payah untuk jadi kaya itu, Alkitab katakan apa? Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 ayat 17. Kejadian pasal 3 ayat 17. Saya mulai dulu dari sini ya, saudara. Ya, coba dibaca dulu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, Iya, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu kau dengar perkataan istrimu, terus? dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya, jadi suami-suami kalau istri udah ngeyel, istri udah mulai banyak bicara yang nggak benar, banyak tuntutan, jangan didengar. Tapi nanti Pak, merepek terus Pak. Udah, ambil tisu aja Mas. Ini kelemahan Adam. Ya, terlalu sayang istri, sampai istri minta macam-macam pun dipenuhi. Walaupun sudah melanggar firman. Berapa banyak saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya, suami-suami gagal hancur karena istri-istri yang tidak menopang dengan baik. Ya, jadi Tuhan mendisiplin, Tuhan menghukum Adam karena mendengarkan perkataan istrinya. Tapi juga kalau udah istri berkata benar harus didengar, ya. Dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Terus? Maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah karena engkau. Terus? Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Haleluya. Jadi, dengan susah apa katanya saudaraku mencari rezekinya? Susah payah. Jadi susah payah itu kutuk. Sekali lagi, susah payah itu kutuk. Apakah saudara mau tetap jadi orang terkutuk? Begitu engkau punya niat yang kuat jadi orang kaya, begitu engkau bersusah payah untuk jadi kaya, listen to me, kau berada di bawah kutuk. Segala cara dihalalkan untuk jadi kaya. Tipu sana, tipu sini, sogok sana, sogok sini. Apapun diusahakan untuk jadi kaya. Ini hidup yang berada di bawah kutuk. Bagaimana orang terkutuk bisa menerima firman? Makanya firman itu, benih firman itu terhimpit, kata Alkitab, dan mati. Makanya kita harus bebas dari kutuk. Kita harus merdeka dari mamon ini, dari tipu daya kekayaan ini. Ini yang merusak banyak iman anak Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan. Maka lihat saudaraku, orang yang sudah kejebak
dengan tipu daya kekayaan, nggak bahagia hidupnya. Menderita saudara, sengsara. Karena dia berpikir dengan kekayaan aku bahagia. Dengan kekayaan aku akan sukacita. Dengan kekayaan aku akan bisa begini, bisa begitu, bisa nikmati ini. Ternyata nol, saudaraku. Kalau mau hidup sukacita itu hanya dalam Tuhan yang benar. Kalaupun dunia ini memberikan bahagia dan sukacita, itu semu, tipuan. Terakhir kejebak dengan narkoba. Biar fly terus, kan begitu ya saudara. Kejebak dengan itu, dengan seks bebas. Habis itu nanti stres lagi. Habis narkoba stres, makanya ketergantungan terus. Hidup jadi tersiksa. Endingnya masuk penjara. Kalau hanya masuk penjara masih mending. Kalau sampai penjara kekal, neraka selama-lamanya, selesailah sudah. Karena orang yang mengingini kekayaan terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lihat, jadi justru kekayaan membuat banyak orang tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jangan ketipu, jangan ketipu, jangan ketipu. Jangan ketipu. Jatuh dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan bukan hanya itu saja, mereka yang ingin kaya, ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri. Saudara lihat banyak orang pemburu dolar tersiksa hidupnya. Apalagi sekarang, dalam keadaan ekonomi yang sudah tak jelas ini, makin tersiksa lagi. Yang udah biasa pegang duit, yang udah biasa omset sekian, tiba-tiba sekarang semua dol. Itu tersiksa. Itu semua tipuan. Dan lihat loh, iblis bisa kasih itu. Itu sebabnya dia berkata kepada Yesus, sembah aku. Lihat dunia dengan semua keindahannya. Sembah aku, akan kuberikan padamu tanpa sadar. Orang yang memiliki niat yang kuat untuk jadi orang kaya, orang yang mengingini kekayaan, kau sadar atau tidak, kau sedang menyembah setan. Kau sedang menyembah setan. Kau tidak sedang menyembah Tuhan. Jadi kalau keinginanmu kuat untuk jadi orang kaya, kau bersusah payah untuk jadi orang kaya, dengar. Iblis yang tawarkan kekayaan padamu. Itu yang iblis katakan, sembah aku. Cara menyembah setan untuk memperoleh kekayaan apa? Dengan punya niat yang kuat untuk memiliki kekayaan. Mengingini kekayaan yang kuat. Itu cara menyembah setan untuk memperoleh kekayaan. Lalu apa lagi? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menyembah setan untuk memperoleh kekayaan, bersusah payah untuk mendapatkannya. Maka firman Tuhan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Karena itu sadar atau tidak, kita sedang membuka peluang bagi iblis. Kita sedang sujud pada setan. Tuhan jauhkan itu dari kita. Ngeri ya? Mengerikan. Dan banyak orang kejebak di sini tidak menyadari. Karena begitu kita kuat mengingini kekayaan, begitu kita bersusah payah untuk jadi orang kaya, dengar saya, kau sudah menduakan Tuhan. Sudah menduakan Tuhan. Karena Tuhan berkata tidak boleh mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak boleh ada dua Tuhan. Apa yang kau cari di dalam hidupmu, hingga siang malam kau bersusah payah. Tidakkah kau tahu tujuan hidupmu?
jiwamu mengembara dalam gelapnya dunia. Emas, perak, harta dunia, semua akan berkarat. Tiada satu pun dapat untuk menebus nyawamu. Cintamu pada dunia kan buatmu terpisah. Jadi seteru bagi pemilik jiwamu. Sama-sama berhenti sejenak, renungkanlah, untuk apa kau miliki seluruh isi dunia, bila akhirnya nyawamu terhilang. Berhenti sejenak, renungkanlah, hidupmu bagaikan uap, bagaikan rumput, segera berlalu, tak berbekas. Gila, itu luar biasa. Liriknya berkata bahwa hidup kita ini bagaikan uap dan rumput, segera berlalu, tak berbekas. Saya kalau lihat kuburan, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, saya bilang gini, aduh, orang ini dulu begini, karena kita kenal ya, kita tahu orang yang ada di kuburan itu dulu waktu masa hidupnya. Ya, saya baru-baru ini lewat, saya lihat orang kuburannya gitu, waduh dulu orang ini begini, tapi sekarang dia sudah terkapar di situ. Lalu saya juga berpikir satu waktu nanti juga kita, saya juga, kalau Tuhan belum datang nih ya, kalau Tuhan nggak datang, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ya 20, 30, 40 tahun lagi, saudaraku, tapi kayaknya nggak mungkin. Tuhan segera akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Dia segera akan ada di awan-awan. Dan kita yang hidup akan diubah dengan sekejap. Dan mereka yang sudah meninggal akan mendahului kita, dan mereka bangkit dari antara orang mati yang meninggal dalam Tuhan tentunya, dan menyongsong Tuhan di awan-awan. Itu keren, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi hidup ini seperti uap. Jadi marilah, ayo kita kejar harta sejati kita. Ya, Mazmur 127, kita lihat dulu dari ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama, ya. Nyanyian Ziarah Salomo. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, ya, terus sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, Ya. sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia pengawal, sia-sia orang membangun. Jadi semua usaha manusia sia-sia tanpa Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan di dalam, lo mau kejar apa? Kau mau jadi orang kayak apa? Nggak ada Tuhan di dalamnya, sia-sia semua. Terakhir, kau hanya masuk kepada berbagai-bagai duka dan terjerat dengan berbagai-bagai pencobaan. Dan ayat yang kedua, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, terus dan duduk-duduk sampai jauh malam, duduk-duduk sampai jauh malam, terus dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini bangun pagi-pagi, terus duduk lagi sampai jauh malam mikirin nih bisnis, mikirin duit, omset, proyek, target, wah segala macam, saudaraku. Dari bangun pagi sampai jauh malam, ini sampai tengah malam. Kita harusnya niatnya mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Susah payahnya, istilahnya nih, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan akhirnya, semua akan ditambahkan. Karena roti itu hanya diberikan pada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadilah orang yang dicintai Tuhan. Jadi tidur pun kita diberkati loh. Kalau kita jadi orang yang dicintai Tuhan. Saya tahu siapa yang dicintai Tuhan? Yang mencintai Tuhan. Amsal 8 ayat 17. Amsal 8 ayat 17. Coba dibaca. Ya. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Aku mencintai orang, sama ya. Yang mencintai aku. Terus
Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tekun mencari Tuhan, bukan cari uang. Cari uang iya. Cari uang iya. Tapi kita harus lebih mencari Tuhan. Kalau tidak, kau penyembah setan. Lalu bagaimana? Supaya saya dan saudara tidak terikat dan tidak mempertuhankan mammon. Lalu dalam Amsal yang ketiga ayat yang ke-9, saudaraku. Wah, ini kita lihat ini. Amsal 3 ayat yang ke-9. Coba silakan dibaca. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mantap. Ini yang benar. Jadi bukan tidak boleh jadi orang kaya. Boleh. Tapi saudaraku, lewat kekayaan itu kita melayani Tuhan. Ya seperti ini kami nih. Kami melayani lewat fasilitas radio, ya, lewat streaming setiap hari, saudaraku yang kasih salam Tuhan. Ya. Jadi kita muliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita. Wow, mantap. Hasil pertama dari penghasilan kita. Nah, ini iman Kristen yang benar. Ini jadi anak Tuhan yang benar, tidak akan terjebak dengan tipu daya kekayaan. Makanya dalam pertobatan Zakeus itu keren loh, saudara. Dari Lukas pasal 19, ya. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini pertobatan Zakeus, ini yang benar. Nah, seharusnya seperti inilah kita setiap anak Tuhan, ya. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini jadi Kristen yang benar. Tidak lagi gila harta, tidak lagi mempercayakan dirinya kepada kekayaan. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Terus, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ini orang yang nggak terikat lagi dengan uang. Ini kalau kita hitung-hitung, saudara. Setengah hartanya Zakeus dikasih pada orang miskin. Ini kita berandai-andai ya. Andai-andailah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia pernah nipu orang. Katakan semua asetnya, hartanya semua 100 juta, begitulah biar mudah ngitungnya. Ya, karena saya bukan ahli matematika. Di sini ada ahlinya. Saudara, ya. Lalu setengah diberikan pada orang miskin. Berarti tinggal 50 juta dong. Terus kalau ada yang dari 100 juta itu yang ditipunya 20 juta. Kali 4 kali lipat. Bangkrut dong kalau begitu. Tapi lihat, itulah orang kalau udah ketemu Tuhan dengan benar. Itulah orang kalau udah jadikan Tuhan jadi harta berharga di hidupnya. Dia nggak peduli. Nah, saya mau beritahu, memang nggak ditulis lagi di Alkitab. Apakah Zakeus jadi miskin gara-gara itu? Saya percaya enggak. Karena dia akan diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dan gara-gara harta ini bahaya, saudaraku. Ya, mari coba kita lihat Markus 10. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, terus? Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Terus? Dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, terus? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ayat 19, ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21, ya. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga." Iya, jadi untuk beroleh harta di sorga, harus rela melepas harta di bumi. Makanya saya pastikan orang pelit nggak masuk sorga. Ya, makanya orang kalau untuk memberi 1/10 saja setengah mati, memberi persembahan saja setengah mati, merasa berat, udah putus. Nggak
Gak usah mikirin surga lagi. Udah nikmati aja dunia. Karena ini Yesus bilang, kau mau punya harta di surga, jual. Makanya harus rela lepas. Artinya hati kita tidak terikat, saudaraku. Jadi apapun yang Tuhan minta dari kita nggak akan pernah bisa menolaknya. Gak ada keterikatan. Gak ada keterikatan. Saya diajar Tuhan bolak-balik soal itu. Dan dari kecil, dari hal-hal kecil dulu. Sejak saya bertobat, saya sedikit bersaksi kepada saudara. Saya sering diajar Tuhan memberi dari kekurangan. Tuhan sering bilang begini, semua yang di dompetmu, taruh ke tempat persembahan. Saya bilang, Tuhan, nanti ongkos saya pulang apa? Nggak dijawab. Tapi itu jelas, saya lakukan. Ada-ada saja saya bisa pulang sampai di rumah dengan cara Tuhan. Setelah jadi pendeta, saudaraku, itu baru-baru bertobat. Setelah jadi pendeta, masih sangat terbatas ekonominya. Saudara tahu, saya sering diajar Tuhan. Ini saya bersaksi di hadapan saudara. Saya nggak tambah, saya nggak kurangi. Tuhan sering, bahkan uang belanja kami, Tuhan suruh untuk saya berikan pada orang lain, pada pendeta lain. Paling unik, saudaraku, ada pernah pendeta dari Jakarta datang ke pelayanan saya. Bukan mau khotbah, dia cuma berkunjung aja karena teman. Mau pulang, saudara. Tuhan bilang, kasih semua uang yang di tanganmu. Saya bilang, Tuhan, itu untuk uang belanja makan kami. Saya nggak mau kasih, saudara. Dan pendeta ini saya antar ke pinggir jalan untuk stop mobil angkutan umum. Sementara di jalan hati saya terus bergejolak. Saya dituduh Tuhan, berikan semua yang di tanganmu. Berikan semua kepada hambaku ini, berikan. Saya bilang, Tuhan, itu untuk uang belanja kami. Nanti gimana makan anak saya, istri anak saya, dan pelayan Tuhan di rumah. Dan Tuhan gak jawab. Tuhan cuma bilang, berikan. Dan akhirnya suatu saya gak kuat lagi. Karena uang itu memang di dompet, tinggal di kamar. Lalu saya bilang, stop pendeta, sebentar. Saya mau pergi dulu. Lalu saya lari ke kamar, saya ambil semua uang itu, gak ada sisa 5 perak pun. Saya nggak tambah, saya nggak kurang. Kalau nggak percaya tanya Roh Kudus. Sudah tahu apa yang terjadi? Saya berikan uang ini. Dari Jakarta loh, saya di daerah loh. Saya di kampung, dari Jakarta, malah saya yang berkatin dia. Dan mungkin dia lagi butuh. Jadi nggak patokan juga, udah dari Jakarta, udah ini. Nggak patokan juga, saudaraku. Saya tahu apa yang terjadi. Saya lari lagi ke kamar, saya bilang, Tuhan, nanti kami makan apa? Sudah ku kasih Tuhan. Sudah ku berikan Tuhan. Lalu kami makan apa? Dan akhirnya saya juga lupa. Dan akhirnya saya larut menyembah. Saya larut dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, saya keluar dari kamar. Saya pergi ke dapur. Itu setelah berjam-jam. Saya berdoa. Dan tiba-tiba saya kaget. Di atas meja di dapur semua lengkap. Semua belanjaan sembako untuk dimasak untuk makan hari itu. Saya kaget, dari mana? Dan istri saya bilang, ada jemaat yang memberikan. Ada saja cara Tuhan. Belajarlah taat. Kalau saudara belajar taat dari hal-hal kecil, saudara pun harus belajar taat dari hal-hal yang besar. Dan itu bukan sekali 2 kali. Bukan setahun 2 tahun. Bertahun-tahun Tuhan ajar saya di situ. Melepas itu. Jadi saya bisa kasih, menolong orang untuk beli beras sementara kami nggak punya beras. Biar tahu. Sampai sempat ada orang bilang begini, wah kalau Pak Tamrin mah duitnya selalu ada, padahal mereka nggak tahu. Begitu kami berkati mereka, kami meraung menangis ke Tuhan. Mereka kami beri untuk bisa beli beras sementara kami sendiri. Kami harus berdoa. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Bertahun, berpuluh tahun. Makanya akhirnya Tuhan bawa kami. Tuhan mulai angkat. Keuangannya juga Tuhan mulai angkat. Setelah begini nih, saya nggak begitu terikat. Dan saya rela lepas. Nggak peduli.
Karena saya udah biasa diminta sama Tuhan. Sama kayak janda Sarpat. Sama dengan janda miskin. Jadi saudara harus belajar memberi dari kekurangan. 2 tahun lalu, Tuhan bicara kepada saya, beri mereka makan. Beri mereka makan. 2 tahun lalu. Saya bingung. Tuhan, siapa yang saya mau kasih makan? Saya bertanya, Tuhan, siapa yang saya... Enggak, Tuhan jawab. Tapi kata beri mereka makan itu kuat. Lalu saya mulai sempat mikir, jangan-jangan pengerja ini kurang makan. Ku cek, mereka kelebihan berat badan semua. Karena lihat, makanya nih, coba nih, di-shoot dulu nih. Saudara kalau lihat tadi ya, di-shoot semua pengerja yang di sini nih. Yang pemain piano, lihat kelebihan berat badan. Yang pegang laptop ini, aduh ini ukuran 2 orang. Ukuran 2 orang. Ya, semua ini kelebihan berat badan. Kecuali ada yang pas. Cuma aku yang pas ini berat badannya. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan, siapa yang saya mau kasih makan? Tiba-tiba ada tamu kami, hamba Tuhan dari Semarang. Mereka pelayanan di tempat kita buat seminar, saudara. Dan ketika mereka buat seminar, mereka bicara bagaimana memberi makan orang miskin. Gereja berfungsi, berdampak pada orang miskin. Lalu saya bilang, gila, ini jawaban dari apa yang saya pernah dengar beberapa waktu yang lalu. Dan saya langsung bilang, Tuhan, saya akan lakukan. Sejak itu, kami buat pelayanan rumah singgah. Kami menjangkau orang-orang miskin di kampung-kampung. Dimulai dari anak-anak. Kami beri makan bubur kacang hijau, kami beri makan nasi goreng, mie goreng. Itu cara kami mengumpulkan mereka, lalu kami ajarin mereka ngerjain PR-nya. Ya, dan kadang-kadang kami masak nasi bungkus, kami bagi-bagi ke orang miskin, ke kampung-kampung. Bukan karena saya juga dulu bingung dari mana uangnya, Tuhan. Sampai hari ini saya juga bingung. Kok ada-ada aja gitu loh. Ada-ada terus. Terus sambung menyambung menjadi satu. Itulah berkat Tuhan. Kami ngalami. Gak habis-habis roti itu. Memang kami gak punya stok toko roti yang besar. Tapi begitu dipecahkan, roti itu gak habis-habis. Roti itu gak habis-habis. Sampai 5.000 orang makan. Belum terhitung anak-anak dan perempuan. Bahkan lebih 12 bakul. Itu yang kami alami. Tuhan kita ajaib. Jadi belajar menabur. Belajar melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hartanya. Belajar melepaskan diri. Yang selama ini udah terikat dengan mamon. Kalau soal pelit, lu jangan tanya ke gua. Gua jagonya. Gua pakarnya soal pelit memelit. Dulu sebelum bertobat. Tapi Tuhan kikis habis-habisan. Tuhan hancurkan. Itu pun belum total seperti yang Tuhan inginkan. Masih terus. Sampai hari ini saya masih terus dikikis Tuhan. Sampai hari ini. Sampai hari ini saya masih terus bertobat. Karena godaan itu datang lagi. Ingin kaya itu ada lagi. Nah, ya saya masih manusia. Oh, harus berjuang lagi. Makanya harus pikul salib tiap hari dan menyangkal diri. Apa yang terjadi? 22, coba lihat. Ya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Wow. Dia dengar perkataan Yesus, dia kecewa. Gila ini orangnya. Mau ke sorga, tapi kecewa mendengar firman. Lo mau ke sorga, jangan sampai lo kecewa dengar firman. Nah, perkataan Yesus kan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan yang disampaikan Yesus, dia kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Sebab banyak hartanya gak siap dilepas. Terus ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk dalam kerajaan sorga. Terus murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Ya. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ngeri ya. Lebih gampang unta masuk lubang jarum
itu berarti sulit banget. Jadi memang susah, saudaraku. Hati ini sulit untuk dipisahkan dari harta. Makanya harus rela. Awalnya harus rela. Dan memang makanya saya bilang, kalau kita nggak gila-gilaan ke Tuhan, nggak gila-gilaan mencari Tuhan, nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan, putus.